Insan Akademis dan Pencipta untuk Indonesia. Dengan nafas Islam dan Indonesia, uji maju bersama. Kreatif juga inovatif, Digital University membara semangat untuk Indonesia. Universitas Insan Cipta Indonesia majulah. Alamat kita, bakti kita, tetap kita jaga. Universitas Insan Cipta Indonesia majulah. Yakin usaha harapan untuk masa depan, uji bangkit dan jaya. Membina insan akademis dan pencipta untuk Indonesia. Dengan nafas Islam dan Indonesia, uji maju bersama. Kreatif juga inovatif, Digital University membara semangat untuk Indonesia. Universitas Insan Cipta Indonesia majulah. Alamat kita, bakti kita, tetap kita jaga. Universitas Insan Cipta Indonesia majulah. Yakin usaha ini alhamdulillah kita sudah membuka program studi baru, yakni psikologi, konsentrasi digital neuropsikologi, yang mahasiswanya terbanyak hari ini ada sekitar 395 mahasiswa untuk psikologi. Dan itu seperti ketika waktu Digication kemarin sudah kita bahas, yang sebelumnya program studi yang terbanyak adalah bisnis digital, hari ini sudah masuk ke program studi baru yakni digital neuropsikologi. Mungkin nanti akan disampaikan juga lebih mendetail langsung oleh rektor kita, Rektor Universitas Insan Cipta Indonesia. Pak Menko yang terhormat, pada tahun ini, khususnya pada bulan September, batch 3 UIT telah memasuki suatu fase yang luar biasa. Karena jumlah peminat mahasiswa, jumlahnya ada 444.000 peminat mahasiswa. Dan setelah kemudian dari minat itu, mereka melakukan proses pendaftaran, maka yang tinggal 3.972 orang. Kita melakukan seleksi berkas, dan yang lolos berkas ada 1.888 orang, melengkapi berkas, dan dari hasil berkas itu yang lulus tes jumlahnya 1.531 orang, dan dari yang lulus ini ternyata yang mendaftar jumlahnya 1.060 mahasiswa. Jadi mahasiswa kita pada batch 3 ini, Pak Menko, ada jumlahnya 1.060 orang mahasiswa. Yang terdiri dari, kalau kita bagi, maka psikologi atau dengan konsentrasi digital neuropsikologi, suatu konsentrasi yang menurut Taruna ini dibangun yang pertama sekali di dunia, maka kemudian jumlah peminatnya ada 300 mahasiswanya, 378 mahasiswa. Sementara bisnis digital jumlahnya 262 mahasiswa, kemudian komunikasi digital 178 mahasiswa, informatika 126 mahasiswa, dan kemudian sains data 116 mahasiswa. Dari total mahasiswa sebanyak 1.060 orang tersebut, maka kalau kita lihat
distribusinya, maka jumlah gendernya, kalau kita lihat bahwa 32% adalah perempuan dan laki-laki 66%. Dari mana saja mereka ini? Maka kita lihat bahwa telah menyebar dari seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Mahasiswa kita berasal dari 37 provinsi, kemudian 450 kabupaten, semua ada di UIC sekarang ini. Alhamdulillah, jumlah penyebaran ini memberikan gambaran bahwa UIC telah mencapai dengan digital yang dimilikinya, maka telah mencapai seluruh wilayah Indonesia. Nah, dari jumlah ini, mahasiswa kita, kalau kita lihat mahasiswa dengan jumlah pendidikannya, yang ikut di UIC itu S2 5 orang, S3 1 orang, yang S3 ini adalah dekan Fakultas Peternakan Universitas Padang, yaitu dekan Fakultas Peternakan. Yang lulus SLTA 473 orang, dan S1 577 orang. Dari komposisi dari mahasiswa seperti ini, maka UIC memang agak unik dan challenging. Tapi syukur alhamdulillah kita memiliki Artificial Intelligence Digital Simulator Teaching Learning System, suatu sistem pembelajaran yang sangat unik yang di dunia baru 6 termasuk UIC. Maka kemudian insya Allah komposisi mahasiswa ini mudah-mudahan bisa dihandle dengan baik. Sebagaimana kita ketahui, di dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, Bapak Presiden Jokowi selalu menyampaikan bahwa untuk menjadikan Indonesia negara nomor 5 atau ke-6 terbesar di dunia, maka Indonesia memerlukan atau kekurangan 9 juta digital talenta. 9 juta digital talenta ini harus diperlukan sampai dengan 2035. Kalau hal ini bisa kita capai, maka menurut McKinsey, ramalan yang telah dilakukan, yang kemudian diadopsi oleh World Bank, maka Indonesia bisa menjadi negara nomor 5 di dunia setelah China, India, USA, Jepang, kemudian Indonesia, Turki, dan Brazil, maka Indonesia bisa mencapai angka antara Jepang dan Indonesia itu diperebutkan angka nomor 4 dan 5 ini. Inilah yang menjadi challenging dari UIC, sehingga kemudian UIC memiliki data, kalau 9 juta talenta digital ini disebarkan kepada setiap provinsi menurut proporsi penduduk dan tenaga kerja yang produktif, maka kemudian UIC telah memiliki data seharusnya setiap provinsi itu berapa yang harus bertanggung jawab dari 9 juta ini. Kalau kita turunkan ke bawah, maka kemudian kita bagi lagi antara kabupaten dan kota, kita turunkan lagi sampai kecamatan saja, maka sudah akan terlihat bahwa seperti apa digital talenta yang diperlukan Indonesia di masa depan, paling tidak dalam 15 tahun ini, maka kemudian Indonesia insya Allah akan mencapai ranking ke-5 di dunia kebesaran ekonominya. Sudah barang tentu kebesaran ekonomi di dunia tidak mencerminkan tentang distribusinya atau Gini indeksnya. Namun demikian, menurut McKinsey, kekuatan Indonesia itu sangat dimungkinkan karena Indonesia mempunyai usia muda yang paling besar di dunia hari ini, dan inilah kesempatan kita yang kemudian di UIC kita terus-menerus mengembangkan pemahaman ini dan kita fokus kepada digital ini. Oleh karena UIC mengambil sikap sebagai universitas full digital dalam penyelenggaraan pendidikannya dengan membangun budaya digital. Dengan pengembangan budaya digital ini, maka kemudian UIC telah memulai suatu sikap yang sangat maju sekali
yaitu sebelum mahasiswa masuk ke perkuliahan, maka seluruh mahasiswa harus melewati dulu semacam matrikulasi, yang matrikulasinya adalah nomor 1 adalah kemudian yang pertama kita lihat kemampuan IT yang disebut IT literasi. IT literasi sangat diperlukan untuk melihat kemampuan mahasiswa kita di IoT atau Internet of Things, seperti apa kemampuannya, dan itu kita lakukan training. Dan alhamdulillah pada hari Sabtu kemarin 93% dari total mahasiswa itu sudah melewati dan sisanya masih dia terus berjuang untuk menyelesaikan IoT-nya, yaitu digital IT. Nah, digital IT ini diperlukan sebelum mereka masuk kepada literasi digital. Nah, literasi digital ini sekarang sedang berlangsung, yang kemudian dalam literasi digital ini, setiap mahasiswa UIC harus mempunyai kemampuan, nomor 1, mampu mendevelop website-nya sendiri, karena setiap mahasiswa adalah sumber informasi. Kedua, harus mampu membuat 3D dan animasi. Yang keempat, harus mereka mampu membuat suatu video editing. Zaman ini, zaman editing video. Dan yang keempat adalah bisa membuat streaming. Dengan kemampuan ini, maka mereka baru bisa disebut di dalam literatur UIC dinamakan digital capability atau digital talent yang pertama dilalui. Setelah ini baru bisa mereka ikut perkuliahan. Perkuliahannya yang full digital dengan menggunakan artificial intelligence, digital multimedia yang dilakukan melalui TV, tetapi sekarang diintegrasikan juga dengan DSTLS, Digital Simulator Teaching Learning System, dan inilah keunikan UIC. Pak Menko, semua ini kita kembangkan oleh anak-anak Indonesia. Anak-anak Indonesia sendiri melakukan hal ini, sehingga kita berharap UIC dalam perkembangannya bisa mengantarkan sebuah lapisan generasi muda Indonesia dari hari-hari ini sampai 15 tahun yang akan datang dengan kemampuan digital yang diharapkan pada akhir perkuliahan mereka sudah memiliki digital leadership. Nah, digital leadership ini itu adalah perubahan mindset daripada induksi leadership kepada kemandirian leadership dengan digital mindset yang ada, sehingga kemampuan inilah yang diharapkan. Mudah-mudahan ini sekali apa yang kita lakukan ini menjadi sebahagian dari sumbangan UIC kepada bangsa ini. Saya kira itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan gambaran ini, Pak Menko memberikan suatu gambaran perkembangan Indonesia di masa depan. Demikianlah yang ingin kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor kita, Profesor Dr. Laude Masyu Kamaludin, Master of Science, Master of Engineering, telah membuka acara kita pada hari ini. Baik mahasiswa baru Universitas Insan Cita Indonesia, mahasiswa batch 1, batch 2, dan seluruh hadirin yang saya hormati, kita memasuki ke acara yang selanjutnya, acara inti kita, yakni kuliah umum perdana mahasiswa UIC tahun ajaran 2022-2023 oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang kami hormati Profesor Dr. Muhajir Effendi, MAP, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI, MPTK, Ibu Profesor Dr. Siti Zuhroh, Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI, MPTK, Profesor Rafiq Karsidi, Sekretaris MPTK,
Bapak Insinyur Subandrio, yang saya banggakan, Rektor UIJ, Profesor Laudi Masihu Kamaludin, para Wakil Rektor, khususnya Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Jaswar Koto, Wakil Rektor Bidang Non-Akademik, Ibu Leli Pelitasari, para pengurus Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI, para pimpinan, para dosen, para tenaga kependidikan, dan seluruh jajaran UIJ atau Universitas Insan Cita Indonesia yang dirahmati oleh Allah SWT, dan terkhusus kepada para mahasiswa baru, anak-anakku sekalian, Universitas Insan Cita Indonesia yang saya banggakan. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memperkenankan kita, mengizinkan kita untuk hadir secara virtual pada acara kuliah perdana Universitas Insan Cita Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Selamat saya ucapkan kepada seluruh para mahasiswa baru yang setelah bergabung sebagai mahasiswa UIJ, sekaligus menjadi bagian dari Civitas Akademika Universitas Insan Cita Indonesia. Saya akan mulai kuliah umum perdana ini. Saya tidak menyebut kuliah ilmiah karena mungkin apa yang saya sampaikan ini tidak terlalu ilmiah, tapi sekedar untuk memberikan gambaran yang umum tentang berbagai hal yang mungkin ada manfaatnya kalau diterima oleh para mahasiswa UIJ yang saya banggakan. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu sekalian, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa tahun 2021 ini kemarin jumlah mahasiswa di Indonesia sebanyak 8.956.184. Jadi hampir 9 juta. Dan angka ini mengalami kenaikan sekitar 4,1% dibanding tahun sebelumnya, tahun 2020, yaitu 8.600.000 lebih. Setiap tahun ada sekitar 3,7 juta pelajar yang lulus dari SMA, MA, dan SMK. Namun tak semua pelajar lulusan setingkat SMA tersebut bisa meneruskan ke perguruan tinggi. Dari data Kemenko PMK mencatat hanya sebanyak 1,8 juta lulusan SMA dan sederajat yang meneruskan kuliah di perguruan tinggi atau sekitar 48,6%. Ini memang sudah mengalami kenaikan yang sangat drastis dibanding pada awal-awal pemerintahan Bapak Joko Widodo, karena pada waktu saya awal ditunjuk menjadi Mendikbud, itu angkanya masih berkisar di angka 30-an. Oleh karena itu, perlu disadari oleh para mahasiswa UIJ bahwa tidak semua lulusan SLTA atau para anak muda seumur kalian itu bisa menikmati kuliah, bisa menjadi mahasiswa, bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Oleh sebab itu, tentu saja kalian perlu bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan untuk bisa meneruskan ke jenjang perguruan tinggi, dan tentu saja juga suatu peluang yang luar biasa ketika UIJ memberikan kesempatan kepada kalian untuk meningkatkan kualitas diri dari segi pengetahuan, penguasaan keahlian masa kini,
yaitu di bidang digital, dan tidak kalah penting tentu saja memberikan optimisme kepada kalian untuk menjadi insan-insan yang berkualitas. Dan hanya dengan insan-insan yang berkualitaslah maka masa depan bangsa dan negara ini bisa dipertaruhkan. Para mahasiswa yang saya banggakan, Universitas Insan Cipta Indonesia ini baru berdiri 2 tahun lalu dan sebagai universitas digital tahap awal di Indonesia. Artinya perguruan tinggi ini berdiri pada saat yang bersamaan dengan kehadiran revolusi industri 4.0, di mana era revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan hadirnya teknologi digital atau digital science, digital technology. Setelah sebelumnya, era industri sebelumnya ditandai dengan hadirnya internet. Dan sebelumnya, sebelum internet, yaitu ditandai dengan hadirnya listrik. Dan sebelum listrik, dia ditandai dengan hadirnya mesin uap. Jadi sebetulnya revolusi industri 4.0 ini adalah sebuah mata rantai revolusi dunia yang terutama dimulai dari diketemukannya mesin uap, yang saya masih ikut menikmati teknologi mesin uap ini karena waktu sekolah saya berlangganan kereta api. Dan kereta api itu dulu ditarik dengan lokomotif yang warnanya hitam, itu adalah menggunakan tenaga uap. Yang menggerakkan roda lokomotifnya adalah dengan uap. Dan sekarang saya yakin kalian sudah tidak ada yang bisa menikmati era industri 1.0 itu. Jadi begitu cepatnya revolusi-revolusi sosial itu terjadi sebagai dampak, sebagai konsekuensi ditemukannya berbagai macam inovasi dan kreatif dari para ilmuwan, para teknolog, dan para pemikir-pemikir besar. Saudara sekalian, maka sudah barang tentu Universitas Insan Cipta Indonesia ini sangat kental dengan nuansa budaya teknologi digital. Jadi, dalam konteks ini, menurut saya, kalian sangat beruntung ketika menjatuhkan pilihan untuk kuliah di UIJ, dan kebetulan diterima dari 40.000, berapa tadi Pak Rektor? 400.000 lebih pendaftar, dan hanya diterima sekitar 1.000, dan kalian menjadi bagian dari yang 1.000 itu. Seperti saudara ketahui, sejumlah perguruan tinggi yang lain saat ini sedang berupaya keras untuk bertransformasi, menyesuaikan diri dengan kehadiran revolusi industri 4.0 ini. Mereka berusaha untuk mencoba berubah bentuk dari yang awal. Sementara UIJ tidak perlu bertransformasi itu. Kenapa? Karena memang sejak embrional, sejak dari awalnya, kampus UIJ ini, kampus digital ini dirancang sebagai kampus yang berbasis teknologi digital. Di era revolusi industri 4.0, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, tentu saja, juga kreatif, dan memiliki kemampuan melakukan penemuan-penemuan baru, inovatif, sehingga mempunyai daya saing yang tinggi. Hal itu karena era ini membawa dampak disrupsi terhadap kehidupan masyarakat akibat kemajuan teknologi yang sangat cepat. Saya yakin UIJ akan mempersiapkan kalian menghadapi tantangan-tantangan besar tersebut. Saat ini sudah banyak aktivitas yang tergantikan oleh teknologi digital dan kecerdasan buatan, bahkan beberapa pekerjaan sudah digantikan oleh robot pintar,
Oleh sebab itu tadi luar biasa apa yang dijelaskan oleh Pak Rektor tentang adanya kuliah matrikulasi, kuliah pendahuluan, yang itu adalah kecakapan dasar yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa UIJ, yaitu basic digital capability atau kemampuan digital dasar yang harus dimiliki oleh semua mahasiswa UIJ. Artinya siapapun yang tidak memiliki basic digital capability, maka dia pasti tidak akan bisa berkuliah di UIJ. Ini beda dengan kalau kuliah di perguruan tinggi konvensional, maka ini tidak terlalu disyaratkan. Ini artinya apa? Kalian belum masuk ke UIJ pun sudah memiliki kelebihan dibanding mahasiswa baru yang kuliah di kampus-kampus konvensional. Tadi dijelaskan ada IT literasi, ada pembelajaran tentang IoT, kemudian digital teknologi, literasi digital, dan kalian sudah mulai diberi keterampilan-keterampilan dasar dalam bentuk untuk mendevelop website-nya sendiri. Saya pun belum tidak bisa ini, harus jujur saya. Apalagi untuk membuat animasi, saya jauh dari, jadi saya sudah betul-betul masa lalu. Kemudian harus melakukan video editing, mampu melakukan streaming, ini adalah pengetahuan-pengetahuan keterampilan-keterampilan lunak, soft skill, yang berkaitan dengan teknologi digital, sebagai kemampuan dasar yang seharusnya dimiliki oleh semua orang ketika memasuki era 4.0 atau era digital ini. Ini luar biasa, sekali lagi, jadi bahkan bayangan saya, kalau ini betul-betul dikuasai 100% oleh kalian semua, tidak jadi kuliah di UIJ pun sudah memiliki kemampuan yang sangat-sangat menjanjikan untuk modal masa depan kalian. Apalagi kemudian nanti kuliah sampai selesai di UIJ, tentu saja kemampuan kalian berlipat ganda dan siap untuk menjadi insan-insan akademis, pencipta, pengabdi untuk nusa dan bangsa ini dengan kemampuan paling mutakhir yang sangat dibutuhkan untuk generasi emas Indonesia tahun 2045. Jadi ingat, kalian sekarang usianya paling sekitar 17 sampai 20. Itu berarti nanti tahun 2045, 23 tahun lagi, kalian usianya sekitar 39 sampai 40-an, 42. Itu adalah puncak kemampuan seorang, produktivitas seseorang. Dan pada saat itu kemahiran saudara yang saudara peroleh dari kuliah di UIJ ini akan menjadi sangat dibutuhkan pada waktu itu. Jadi tentu saja ini suatu terobosan yang luar biasa, terutama paradigma perguruan tinggi, yang saya yakin UIJ akan menjadi pelopor, akan menjadi institusi yang berada di garis paling depan di dalam melakukan perubahan-perubahan, terutama paradigma perguruan tinggi di Indonesia, bahkan di tingkat global. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa sebetulnya semua ilmu pengetahuan itu tidak ujuk-ujuk datang, tidak ahistoris. Jadi semuanya itu pasti punya sejarah panjang, punya mata rantai yang panjang. Karena itu kalau yang belajar filsafat itu ada teorinya Michael Foucault tentang apa yang dia sebut sebagai bahwa ilmu pengetahuan itu sebetulnya sudah menjadi fosil, bersumber dari fosil-fosil yang dulu sudah pernah hadir di dunia ini, kemudian mengendap, dan suatu pada saatnya fosil itu muncul menjadi kekuatan energi baru. Karena itu, dan sama saja dengan era industri 4.0 ini sebetulnya bukan suatu yang tiba-tiba datang. Tadi punya mata rantai dengan industri sebelumnya, tapi jauh sebelum itu sebetulnya juga sudah punya sejarah yang panjang. Karena itu, saudara sekalian, yang perlu saya sampaikan di sini, kalau kita baca sejarah, sebetulnya embrio dari
teknologi digital ini adalah bersumber dari pertemuan seorang matematikawan dan sekaligus filosof, yaitu Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini adalah seorang sarjana, seorang ilmuwan, sekaligus seorang filosof, keturunan Iran, tetapi menghabiskan waktunya sebagai seorang dosen di Universitas Baghdad. Tapi dia sangat terkenal di dunia barat dengan temuannya, yaitu tentang teori algoritma. Algoritma itu sebetulnya adalah terjemahan dari bahasa Arab, orang-orang Inggris yang tidak bisa bahasa Arab, yaitu dari Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi kemudian terjemahkan menjadi algoritma. Masuk ke Indonesia, lidahnya orang Indonesia lebih parah lagi, tidak sebut algoritma, tapi logaritma. Jadi logaritma itu sebetulnya adalah berasal dari sebuah nama teori yang dinisbatkan kepada penemunya, yaitu Al-Khawarizmi itu. Dan teori logaritma inilah yang sebetulnya sekarang menjadi dasar dari pengembangan teknologi digital, termasuk munculnya Internet of Things, kemudian otomasi, dan seterusnya. Itu adalah sebetulnya telah muncul sekitar 1.200 tahun yang lalu. Baru sekarang ini. Jadi sudah jadi fosil, kemudian sekarang mengejawantah kembali, menjelma kembali, menjadi kekuatan yang merubah dunia. Karena itu, saya berharap dari UIJ juga nanti akan lahir penemu-penemu, inovator-inovator yang suatu saat temuannya itu akan ikut mengubah dunia seperti yang dilakukan oleh Al-Khawarizmi ini. Anak-anak sekalian yang berbahagia, tentu saja kesempatan yang sangat langka ini harus kalian manfaatkan dengan baik-baiknya. Tadi Pak Rektor juga sudah menyinggung tentang corporate culture, budaya korporasi yang akan dikembangkan oleh budaya institutional culture yang akan dikembangkan oleh UIJ, yaitu budaya digital. Budaya digital ini mengandaikan bahwa berbagai macam pemikiran, cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak yang berbudaya, yang memiliki nilai-nilai adiluhum, tetapi berbasis digital. Ini memang tidak mudah, karena kita tahu dampak atau akses dari teknologi digital ini menembus di seluruh penjuru kehidupan. Salah satunya adalah semakin nyatanya, semakin besarnya peranan dunia virtual di dalam kehidupan sehari-hari, dan ini tidak pernah teralami jauh-jauh sebelum ini, sebelum ketika teknologi digital ini masuk di dalam kehidupan kita. Dan di sanalah berbagai macam budaya yang berkaitan dengan cara berpikir, bersikap, dan berperilaku, bertindak, itu berpengaruh sekali. Misalnya di dalam hadis kita sudah diingatkan, gitu kan. Misalnya fal mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut, supaya kita kalau kita itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita harus berbicara yang baik. Kalau tidak bisa berbicara baik, lebih baik diam. Kemudian juga kita diminta untuk menjaga mulut dan tangan dari sesama manusia. Jadi katanya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi tanda-tanda orang yang baik, muslim itu tidak harus orang Islam, muslim itu sebetulnya orang yang menyelamatkan, ya. Tanda-tanda orang yang punya jiwa menyelamatkan, itu punya kepribadian pribadi yang menyelamatkan, itu adalah tanda-tandanya adalah orang yang selamat orang lain, gitu ya, dari mulut dan tangannya. Kenapa hadis itu
menyebut sekaligus antara mulut dan tangan. Kita dulu menerjemahkan selamat tangan itu adalah kalau tangan itu memukul, tangan itu melakukan tindakan-tindakan kasar, itu baru dianggap sebagai bentuk hal yang sangat tidak terpuji. Artinya bukan bagian dari seorang Muslim. Tetapi sekarang justru bukan memukul yang sangat berbahaya, tetapi jari-jari kita ketika kita memencet-mencet keyboard yang ada di teknologi kita, di HP kita, atau di gadget kita, maka itu bisa membuat orang lain tidak selamat. Dan itu sudah terbukti, dan ini suatu kultur baru yang menjadi sangat-sangat dominan, bahkan tidak pernah terbayangkan sebelumnya, memiliki daya rusak yang luar biasa. Daya rusak dalam arti moral, daya rusak dalam arti bahkan fisik, karena sudah terbukti gara-gara pencetan-pencetan keyboard dari jari-jari seseorang, itu bisa kerusakannya luar biasa. Ini adalah bagian contoh betapa keharusan kita untuk mendalami tentang kultur digital ini dengan baik di kampus UIJ ini. Dan saya tidak tahu siapa yang nanti akan menjadi expert. Tentu saja itu tidak sembarangan orang yang harus paham teknologi digital, sekaligus juga paham tentang nilai-nilai, terutama nilai-nilai dasar yang jadi pegangan dari UIJ ini sebagai bagian dari keikutsertaannya untuk memajukan bangsa dan negara ini. Dan itu menurut saya jauh lebih krusial, jauh lebih pelik yang harus diemban oleh UIJ dibanding dengan tadi itu yang disinggung oleh Pak Rektor tentang capability digital base. Tetapi sebetulnya dari aspek budaya digital ini justru yang harus dikuasai betul-betul dikuasai oleh para mahasiswa. Kelak pada berikutnya ketika dia menjadi seorang profesional di bidang teknologi digital, maka dia akan bisa menempatkan diri dengan sebaik-baiknya seperti kriteria seorang profesional, yaitu pertama expertise, yang kedua social responsibility, dan yang ketiga adalah esprit de corps. Jadi di sini, di UIJ ini harus diciptakan para mahasiswa-mahasiswanya di samping sebagai seorang seorang expertise, seorang yang ahli di bidang teknologi digital, maka dia harus punya tanggung jawab sosial terhadap keahliannya itu, sehingga dia tidak menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang tidak bisa ditolerir, tidak bisa ditoleransi oleh nilai-nilai yang dibangun oleh UIJ itu sendiri. Karena kalau sampai nilai-nilai ini tidak ditanamkan dengan sebaik-baiknya, maka keahlian yang dimiliki oleh mahasiswa UIJ yang nanti mungkin akan dalam waktu yang sementara akan menjadi keahlian yang langka, maka dia akan menggunakannya secara tidak bertanggung jawab, itu akan sangat membahayakan, sangat berbahaya, terutama dalam kaitannya dengan visi dan misi dari UIJ itu sendiri. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah esprit de corps, yaitu kebanggaan menjadi mahasiswa yang nanti kelak akan menjadi alumni UIJ. Harus ditanamkan betul. Karena kebanggaan terhadap alma mater, dan kelak nanti kemudian dia akan menjadi seorang profesional, maka itu harus ditanamkan betul, karena dalam esprit de corps itulah akan muncul semangat untuk membangun secara bersama untuk masa depan Indonesia ini dengan berbasis kepada latar belakang pendidikan yang pernah ditempuhnya, yang pernah dimilikinya, yang pernah diraihnya, yaitu di UIJ ini. Dan itu semua tidak menggunakan metode-metode konvensional, tapi harus menggunakan metode-metode baru, terutama dengan berbasis digital itu dengan segala implikasinya. Ini memang tidak mudah menurut saya membangun ini, tapi ini harus dilakukan betul. Jangan sampai UIJ nanti mirip menjadi lembaga kursus yang hanya mendirikan keterampilan kecakapan di bidang digital, tetapi tanpa diberi dasar-dasar profesionalitas yang memiliki 3 komponen tadi.
Terima kasih, mudah-mudahan semua yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk para mahasiswa baru, termasuk kepada para pengelola, pimpinan dan pengelola UIJ itu sendiri. Jangan sampai tujuan mulia UIJ ini tidak diikuti dengan penataan kelembagaan yang betul-betul terdesain dengan baik dan betul-betul diarahkan sesuai dengan cita-cita besar yang melatar belakangi berdirinya UIJ. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridho wal inayah. Salam Yakuza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Banyak hal Bapak Ibu teman-teman mahasiswa khususnya tadi sudah diberikan nasihat.